Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dimanapun kita berada. Pada hari ini kita akan sharing analisis pada pair XAUUSD untuk pergerakan harga besok Senin tanggal 17 Maret 2025. Langsung kita gaskan ke time frame daily. Oke, di time frame daily terlihat jelas harga berhasil membuat ATH teman-teman, membuat area high yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, jadi kita coba marking seperti ini sudah breakout full body, tinggi banget ya kenaikannya ya di hari Kamis dan hari Jumat ya. Oke, kalau seperti ini biasanya momennya, ini hal yang biasa ya di market ya. Ketika membentuk ATH yang baru ini akan ada retest, atau membentuk hak yang baru itu pasti akan ada retest ke bawah teman-teman. Kita coba lihat histori sebelumnya. Saat harga berhasil membuat resisten tertinggi pada saat ini ya, di zone ini, nah dia kan membuat retest teman-teman, membuat retest sebelum naik lebih tinggi. Sama halnya di bawah ini juga demikian, tetap akan ada retest ya. Jadi artinya teman-teman, setelah kita melihat adanya kenaikan di hari Kamis, ini candle di hari Kamis, ini hari Jumat, nah di situ ada candlestick bearish ya. Jadi di sini sudah mulai ada retestnya. Ya memang kita tidak tahu nih teman-teman, apakah nanti retestnya itu naik dulu seperti ini ke atas, satu candle lagi, itu bisa aja terjadi ya, lalu retest seperti ini. Nah, apakah nanti di Senin dia langsung mengalami retest dari candle bearish ini, open price, dia langsung membuat candle bearish lagi ke bawah? Nah, itu kita belum tahu melihat situasi pada daily saat ini. Namun itu nanti bisa kita prediksikan melalui time frame kecilnya, melihat situasi area zone yang breakout atau tidak teman-teman. Ya, jadi untuk itu ya, untuk di hari Senin besok, nah kita harus hati-hati nih untuk melihat situasi market, apakah kita bisa dapat peluang sell-nya atau dapat peluang buy-nya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya bisa aja harga ini membentuk candle bullish lagi teman-teman. Itu bisa aja terjadi, karena kalau kita lihat candlestick bearish ini adalah candlestick bearish yang sangat kecil ya, tergolong doji ya, lalu reject lagi nih dari bawah. Ya, jadi nanti kita coba lihat lebih detail apakah ada zone area di time frame kecil yang sudah breakout atau tidak, untuk mengetahui potensi pergerakan retest atau tidaknya harga ini di hari Senin besok. Nextnya kita coba turun time frame ke H4, kita coba lihat melalui time frame H4 di candlestick H4 ini teman-teman. Nah, ini kan terlihat jelas ya kalau kita melihat pola candlestick bullish ini, lalu muncul candle bearish. Nah, dia ini kan tidak mampu ya break full body candlestick bullish sebelumnya ya. Hasil yang terjadi saat seperti ini ya seperti ini teman-teman. Nah, ini kan tergolong terbentuknya doji ya, pergerakan harga di mana ada rejection dari bawah, reject juga dari atas. Kalau di time frame kecil ini terlihat adanya reject seperti ini teman-teman. Nah, itu yang dihasilkan ketika muncul dua candlestick bullish dan bearish seperti ini yang tergolong bodinya itu sama besar atau volumenya. Kalau melihat di H4 ini belum bisa kita pastikan akan turun, kecuali di candlestick bullish ini dia berhasil close body di zone ini. Nah, nyatanya dia membentuk candlestick doji bullish. Ya, jadi muncul lagi candlestick di sebelahnya itu juga doji bearish teman-teman. Nah, itu kan bergerak di dalam satu zone area bullish sebelumnya. Jadi menurut saya selama nanti zone area ini tidak breakout, sebelumnya kan zone ini ya. Nah, saat ini harus zone ini yang di break full body. Kalau tidak full body teman-teman di hari Senin, harga ini akan tetap ke atas. Atau setidaknya dia harus membuat konsolidasi jika tidak mampu untuk melakukan penurunan dan juga tidak mampu melakukan kenaikan. Melihat volume candlestick bullish dan bearish ini tergolong sama besar teman-teman. Oke, jadi itu yang bisa kita cek di time frame H4-nya. Nextnya coba kita ke H1 ya, kita coba dilihat di H1 apakah ada full body atau tidak ini. Karena kalau teman-teman ingat itu di
video hari Jumat analisanya, saya kasih itu adanya area kunci. Ketika di breakout, maka harga ini akan mengalami retest ke bawah. Ya, ini areanya teman-teman, kalau teman-teman masih ingat. Ya, ini kita perhatikan beberapa kali harga ngetes area ini. Nah, di sini dia gagal melakukan kenaikan. Gagal lagi, sempat naik ya setinggi ini. Nah, ini yang kita katakan tadi, adanya reject dari bawah, reject lagi dari atas, terbentuk candlestick doji bullish di H4 tadi teman-teman. Jadi kalau kita lihat di H1 ya pergerakannya seperti ini. Nah, naik lagi, nah ini turun lagi, di reject lagi. Jadi sampai saat ini untuk area kunci yang kita marking di hari Jumat lalu, itu belum ada break full body. Jadi kita belum bisa nih pastikan bahwa harga ini akan bergerak seperti ini. Kalau di sini tadinya dia full body teman-teman, kita fix bisa mencari peluang entry sell seperti ini. Kalau seandainya ini full body, nah maka harga akan seperti ini. Mencari area yang kuat nanti supaya harga bisa lagi membentuk ATH seperti ini teman-teman. Nah itulah untuk gambarannya di time frame H1 ini. Jadi kita coba sesuaikan nanti dengan di M15 apakah memang sudah ada full body di sini. Di M15-nya apakah sudah ada perubahan tren, change of character, nanti kita coba cek ya. Oke, kalau kita perhatikan untuk time frame H1-nya, jikapun harga nanti berhasil retest, kita boleh pantau area zone ini, rally based rally atau demand. Demand ini masih fresh teman-teman, termasuk juga zone area ini ya. Ini kan ada imbalance area ya, jadi nanti artinya ya kita sesuaikan aja dengan pola kenaikannya teman-teman. Jika harga mampu break di hari Senin seperti ini, bisa tetap fokus untuk mencari peluang entry buy ya. Kalau teman-teman mau fokus buy ya bisa aja, itu memang lebih nyaman ya, karena situasi harga saat ini sedang kuat buy. Nah, tinggal kita cek nanti apakah di sini dia merespon di imbalance. Kalau ada pola kenaikan, kita boleh ambil posisi buy-nya kembali, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin mengikuti struktur, contoh kita katakanlah di M15, dia sudah ada change of character sell ya. Nah, itu bisa aja dilakukan posisi sell-nya. Yang penting sesuaikan dengan pola konfirmasi yang muncul, teman-teman. Oke, di H1 seperti ini yang bisa kita cek, kita marking sejauh ini aja ya, jika harga berhasil ngebreak area kunci yang sudah kita share ini. Sekarang kita coba langsung masuk di time frame M15-nya, lalu mechanical struktur kita coba lihat ya. Ini ya, ada break of structure yang baru di zone ini. Oke, setelah itu kita tinggal cek teman-teman. Nah, ini area kunci ini ya, ternyata ini merupakan area low-nya. Area low-nya itu di zone ini. Nah, ini yang harus di full body. Oke, jadi kalau kita perhatikan, ini ya, dia itu tidak full body teman-teman. Awalnya kan di zone ini ya, karena kemarin itu kita marking area bosnya di sini. Kalau ini di break, nah maka akan ada penurunan. Gagal, harga naik. Nah, di sini juga gagal, harga naik, tapi kenaikannya sampai kembali di zone ini. Nah, dia terhalang oleh bahu kiri ya, karena kalau kita lihat di sini terbentuk seperti pola head and shoulder ya. Nah, apakah nanti head and shoulder-nya ini berhasil teman-teman untuk membuat break kembali? Itu nanti harus dipantau kembali ya di hari Senin. Pokoknya ini saran saya harus full body teman-teman. Untuk saat ini pindah ke zone ini. Ini harus di full body break. Oke. Sebelum full body break, nah itu kalau saya pribadi saya tidak akan melakukan open posisi sell. Lebih bagus kita tunggu dulu pergerakannya, karena bisa aja harga nanti akan seperti ini di hari Senin teman-teman. Jika harga tidak mampu naik dan tidak mampu turun, ya itu akan terjadi konsolidasi kembali. Nah, jadi ini sebagai low valid. Ya, jadi kemungkinan yang akan terjadi untuk hari Senin yang bisa kita pantau, karena harga saat ini sudah reject kembali, gagal membuat cok di sini. Nah, ini nanti kita akan pantau seperti ini. Apakah ini nanti berhasil di hari Senin seperti ini? Jika berhasil full body break, nah maka kita bisa mencari peluang sell-nya seperti ini. Oke, itu jika berhasil teman-teman.
Nah, jika tidak, maka potensi akan sideways jika tidak sanggup melakukan kenaikan ya. Setidaknya dia akan reject kembali ke atas seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan jika terjadi seperti ini? Nah, kalau menurut saya sih kita boleh fokus lagi teman-teman menunggu zone area ini. Ini kan high-nya ya. Kalau melihat situasi di sini, ini kan sudah berulang kali ya di tes ya, seperti yang sudah kita lihat pada H1 tadi. Menurut saya kalaupun kita mau buy, ya kita harus tunggu dulu harga ini break ke bawah dulu ataupun ke atas. Artinya seperti ini teman-teman. Kita tetap bisa melakukan open posisi buy, itu mengikuti tren ya, tren yang sedang kuat buy. Walaupun ada cok di sini M15, ya bisa aja kita fokus buy, menunggu pada zone ini, menunggu di zone ini, atau di imbalance area ini. Itu bisa kita lakukan teman-teman. Bahkan itu lebih oke sebenarnya ya, karena tren secara globalnya itu masih buy. Nah, kalaupun dia break seperti ini lebih enak lagi. Kita bisa menunggu di zone area ini untuk posisi buy-nya kembali. Jadi ini potensi yang akan terjadi, supaya kita nanti bisa memahami apa yang harus kita tunggu di hari Senin ya. Trading itu kan tidak harus cepat-cepat untuk entry ya. Kalau saya lebih bagus entry tapi jelas, daripada kita entry tapi tidak jelas alasannya teman-teman. Oke, jadi itu dua area ya, ataupun dua kondisi yang harus kita pantau untuk saat ini. Di gold ini kita belum tahu apakah retestnya nanti mencapai ke area bawah ini, karena tidak ada full body di sini ya. Bias untuk saat ini di M15 masih buy. Jadi kita tunggu teman-teman di dua kondisi ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.